Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, dalam perenungan Kristen tentang perencanaan dalam hidup, kita mengarahkan pandangan kita kepada firman Allah, yang menjadi sumber kebijaksanaan dan petunjuk bagi kita. Allah adalah pencipta kita, dan Dia memiliki rencana yang indah dan sempurna bagi kehidupan kita. Ketika kita memperhatikan rencananya dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, kita akan menemukan makna dan tujuan sejati dalam hidup ini. Allah mengajarkan kita untuk merencanakan hidup kita dengan bijaksana, dan memasukkan Dia ke dalam setiap aspeknya. Dalam kitab Amsal 16, ayat 3, tertulis, "Serahkanlah segala urusanmu kepada Tuhan, maka rencanamu akan berhasil." Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Allah, Dia akan membimbing langkah-langkah kita, dan memperkuat rencana kita. Saudaraku, perencanaan dalam hidup Kristen harus dimulai dengan mencari kehendak Allah. Dalam kitab Yeremia 29, ayat 11, Allah berfirman, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan mencari petunjuk-Nya, Dia akan membuka jalan yang benar bagi kita. Namun, dalam perencanaan hidup Kristen, kita juga harus memiliki sikap rendah hati, dan mengakui bahwa rencana kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Yakobus 4, ayat 13 dan 15, tertulis, "Pendeklah hidup kamu yang ada di dunia ini." Kamu ini boleh mengatakan, "Hari ini atau besok kami akan pergi ke suatu kota, tinggal di situ setahun, berdagang, dan meraih keuntungan." Padahal, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apa itu hidupmu? Sesungguhnya, kamu ini seperti kabut yang sesaat muncul, lalu hilang. Sebaliknya, hendaklah kamu berkata, "Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan melakukan ini atau itu." Saudaraku, dalam perencanaan hidup kita, kita perlu mengakui bahwa kehendak Allah yang tertinggi dan merendahkan diri kita di hadapan-Nya. Selain itu, dalam perencanaan hidup Kristen, kita juga diingatkan untuk hidup dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Dalam kitab Mazmur 90, ayat 12, tertulis, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana." Allah ingin kita mengelola waktu dan sumber daya yang Dia berikan kepada kita dengan bijaksana. Kita perlu memiliki rencana yang baik, melibatkan Tuhan dalam setiap langkah, dan berkomitmen untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Saudaraku, bayangkanlah Anda adalah seorang pelaut yang berani menempuh perjalanan menyeberangi samudera yang luas. Sebelum memulai perjalanan yang berbahaya ini, Anda tidak hanya bermimpi untuk mencapai pantai yang jauh, tetapi Anda juga merencanakan setiap detailnya dengan cermat. Anda mempersiapkan peta laut yang akurat, dan mempelajari rute terbaik untuk mencapai tujuan Anda.
Anda memilih dengan hati-hati kapal yang kuat dan tangguh sebagai kendaraan perjalanan Anda. Anda merencanakan sumber daya yang diperlukan, seperti makanan, air, dan perlengkapan navigasi yang tepat. Selain itu, Anda juga mengantisipasi cuaca buruk dan potensi badai yang mungkin terjadi di tengah perjalanan. Anda merumuskan rencana cadangan untuk menghadapi kemungkinan ini, dan memastikan bahwa Anda memiliki persediaan yang cukup untuk tetap bertahan. Saudaraku, selama perjalanan, Anda terus memantau peta dan menggunakan kompas untuk menjaga arah yang benar. Anda melibatkan kru Anda dalam perencanaan dan bekerja sama sebagai tim yang solid. Anda merencanakan jadwal pelayaran yang efisien, dan mengatur jaga dengan bijaksana, agar tetap terjaga kewaspadaannya. Ketika Anda menghadapi tantangan di lautan, seperti gelombang besar atau arus yang kuat, Anda mengandalkan perencanaan Anda untuk mengatasi situasi tersebut. Anda memanfaatkan keahlian dan pengalaman Anda untuk mengambil keputusan yang tepat dan melindungi kru serta kapal Anda. Saudaraku, setelah perjalanan yang penuh perjuangan dan ketekunan, Anda akhirnya mencapai pantai yang Anda impikan. Dengan bangga, Anda melihat kembali ke belakang dan menyadari bahwa perencanaan yang baik adalah kunci kesuksesan Anda. Rencana yang matang, disiplin, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan telah membantu Anda mencapai tujuan Anda. Saudaraku, ilustrasi ini menggambarkan bahwa perencanaan dalam hidup adalah seperti memetakan perjalanan kita. Seperti seorang pelaut yang bijaksana, kita harus memiliki tujuan yang jelas, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, mempersiapkan diri untuk menghadapi rintangan, dan tetap berpegang pada arah yang benar, meskipun terjadi perubahan dan tantangan di sepanjang jalan. Dengan perencanaan yang matang, kita dapat menghadapi hidup dengan keyakinan, dan memaksimalkan potensi kita untuk mencapai impian dan tujuan kita. Saudaraku, dalam renungan ini, mari kita refleksikan dan merenungkan rencana hidup kita. Marilah kita mencari kehendak Allah dan memasukkannya dalam setiap aspek perencanaan kita. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Allah dan mengikut rencananya, kita akan menemukan hidup yang bermakna dan penuh berkat. Percayalah bahwa Allah yang Maha Kuasa akan membimbing kita dan memberikan kekuatan bagi setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan hidup ini. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi,
kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.